Bab 1696. Onitsuka Ryuji tertawa lancang, dan mengertakkan gigi. Kamu bahkan tidak melihat kelompok pelarian Bunkyo. Nak, kamu mati hari ini. Gadis itu kaget dan buru-buru berteriak, Tuan, pergi. Mereka semua adalah anggota grup pelarian. Kelompok pelarian Bunkyo adalah organisasi kekerasan terbesar di seluruh distrik Bunkyo, dan Anda tidak mampu membelinya. Charlie menyentuh hidungnya, memandang Onitsuka Ryuji dan berkata sambil tersenyum, aku dengar ada 23 distrik di Tokyo. Bukankah itu berarti setidaknya ada 23 grup di Tokyo seperti Bunkyo Bandit Tuan Anda? Onitsuka Ryuji bertanya dengan marah, jadi apa? Grup pelarian Bunkyo kami berada di peringkat 5 besar di Tokyo. Bisakah kamu membelinya? Charlie mendengus, kamu tidak bisa memprovokasi atau tidak, aku akan tahu setelah kamu memprovokasi. Bastard, mafia lain berteriak dengan marah. Nak, kamu terlalu sombong. Onitsuka Ryuji mengedipkan mata pada orang-orang itu dan berteriak dengan tajam, bunuh dia sampai mati. Ketika orang lain mendengar ini, mereka segera mencabut batang besi lengan bawah dari pinggang mereka, mengerumuni, dan bergegas menuju Charlie. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah gangster biasa, dan kekuatan mereka hampir sama dengan nol di mata Charlie. Oleh karena itu, dia tidak takut begitu banyak orang yang bergegas ke arahnya sekaligus. Pada saat ini, gadis yang ditangkap oleh Onitsuka Ryuji berteriak, Tuan, hati-hati. Lari. Lari? Charlie tersenyum, anak yang bermartabat, bagaimana kamu bisa lari? Setelah itu, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Segera setelah itu, 4 orang yang berlari ke arahnya tiba-tiba merasakan sekuntum bunga di depan mereka. Hanya saja kaki kanan Charlie tampak bergerak sangat cepat, menendang 4 kaki dalam sekejap. Sebelum mereka bisa melihat sosok Charlie dengan jelas, perut mereka terkena kekuatan yang sangat besar. Mereka berempat ditendang di perut olehnya. Seluruh orang segera terbang tak terkendali, semua dalam postur parabola. Jatuh ke sabuk hijau di pinggir jalan. Meski Charlie sengaja mengurangi sebagian besar kekuatannya agar tidak langsung berakibat fatal, mereka berempat masih terluka parah. Mereka jatuh ke sabuk hijau satu persatu, dan tidak bisa bangun sama sekali, seolah-olah mereka ditendang. Setengah hidup. Onitsuka Ryuji dan gadis yang ditangkapnya tampak tercengang. Terutama Onitsuka Ryuji. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan keempat pria itu ditendang ketika mereka naik. Bukankah ini menendang papan besi? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengeluarkan belati kecil dari sakunya, mengarahkannya ke leher gadis itu, dan mengancam dengan gugup, kamu. Jangan kemari. Atau aku akan membunuhnya. Charlie berkata dengan dingin, jika kau melepaskannya sekarang, aku tidak akan memukulmu atau memarahimu. Onitsuka Ryuji mendengar ini, dan matanya menampakkan semacam kegembiraan setelah bencana. Dia akan bertanya pada Charlie apakah kata-katanya dihitung. Kemudian Charlie melanjutkan, aku hanya membutuhkan 1 tangan kananmu sebagai hukuman, jadi kamu bisa menggunakan setidaknya 1 tangan di masa depan. Apa? Onitsuka Ryuji hampir pingsan. Jangan pukul saya atau memarahi saya, hanya ingin saya memiliki lengan kanan. Apakah Anda setan sialan? Saat ini, Charlie terus berkata tanpa ekspresi, aku akan memberimu kesempatan, tapi jika kamu masih menolak, maka aku akan menghapus kedua tanganmu dan bahkan membiarkanmu menggunakan toilet dan menyeka AMU di masa depan. Tidak. Saya akan menghitung 3 detik, pertimbangkan sendiri. Bab 1697. Onitsuka Ryuji merasakan hawa dingin yang dalam, dan menghantam langit dari telapak kakinya. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Charlie, orang yang begitu kejam, tidak hanya sedikit mesum dengan kekuatan yang kuat, tetapi bahkan berbicara dengan kekuatan kejam yang tak terhitung lebih tinggi dari klan Bozou. Para perusuh mengancam orang lain, selalu Anda yang mencari kematian, dan saya akan membunuh Anda dan kata-kata tidak bergizi lainnya. Mungkin saja tenggorokannya berteriak bisu, tetapi pada akhirnya tidak ada pertarungan sama sekali. Tapi bukankah seperti ini di arena? 3 poin mengandalkan momentum, 3 poin mengandalkan muka, dan 4 poin sisanya mengandalkan sarana perebutan kekuasaan. Tetapi orang ini, ketika dia membuka mulutnya, dia berkata dengan ringan bahwa dia menginginkan lengan kanannya. Apakah lengannya seperti ban sepeda motor? Katakanlah Anda dapat menghapus 1 tanpa berkedip?
Melihat anak ini keras kepala, Charlie kehilangan kesabaran dan berkata dengan dingin, "Awalnya aku ingin meninggalkanmu, tapi kamu hanya tidak ingin berada di jalan. Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Onitsuka Ryuji bersalah, tapi berteriak dengan suara serak, "Bastard! Kamu orang Cina sebaiknya tidak menonjolkan diri. Ini Jepang. Ini Tokyo. Apa kau takut saudara-saudaraku akan meretasmu sampai mati?" Charlie tersenyum acuh tak acuh, "Saudaraku? Apakah mereka semua terbaring di sabuk hijau?" Onizuka Ryuji berkata dengan keras, "Kami memiliki 500 orang di Bunkyo Runaway Group. Satu orang bisa mengalahkanmu menjadi daging dengan satu pukulan. Tidak peduli beraninya kamu menjaga nostalgia kamu, tunggu saja tim pelarian Bunkyo kami membunuhmu." Charlie mendengus dingin, "Berisik. Jangan bicara tentang kelompok pelarian, bahkan jika tim Raja Surgawi Yamaguchi MU datang, aku tidak akan menganggapnya serius." Kaki Onitsuka Ryuji ketakutan oleh kata-kata Charlie. Apa sumber orang ini? Dia berani berbicara tentang kelompok Yamaguchi dengan jijik. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Dia hampir pingsan. Dia hanya ingin bintang jahat itu pergi dengan cepat, jadi ujung pisaunya menempel di leher gadis Tionghoa itu dan berteriak dengan gugup, "Jika kamu tidak pergi lagi, aku akan membunuh wanita ini." Charlie berkata dengan ekspresi muram, "Jika kamu berani menyakitinya hari ini, aku ingin semua orang di geng Wenjing dikuburkan bersama." Onizuka Ryuji benar-benar akan runtuh. Mengapa orang ini tidak makan dengan lembut dan keras? Terlebih lagi, melihat postur tubuhnya ketika dia berbicara, sepertinya jika dia benar-benar menyakiti gadis ini, dia benar-benar akan membunuh semua anggota gangster Bunkyo. Penyimpangan macam apa ini? Saat ini, Charlie telah menghabiskan kesabarannya. Dia menggenggam resleting jaket dengan jari-jarinya, memutar ujung jarinya dengan ringan, dan dia langsung melepas penggeser logam dari resletingnya. Namun, Onizuka Ryuji tidak melihat gerakan tangannya, mengira Charlie baru saja menyelesaikan pakaiannya. Segera setelah itu, Charlie menjabat tangannya. Sebelum Onizuka Ryuji pulih, dia merasakan sakit yang menusuk di tangan kanannya. Rasa sakit segera menghilangkan kekuatan telapak tangannya, dan belati itu tanpa sadar jatuh ke tanah. Dia terkejut di dalam hatinya dan melihat ke tangan kanannya, hanya untuk menemukan bahwa sepotong resleting logam ditarik ke punggung tangan kanannya. Pada saat ini, gadis itu memanfaatkan kesempatan tepat waktu, lengannya tiba-tiba terlepas dari kekangannya, dan berlari ke arah Charlie dengan cepat. Saat ini, Onizuka Longer tidak berani maju dan mengejarnya. Dia menatap Charlie dengan takjub. Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera memegang tangan kanannya, menoleh dan lari. Karena gadis itu sedang bernyanyi di pinggir jalan, menghadap ke trotoar, kini Onizuka Ryuji berlari ke arah yang berlawanan dan langsung bergegas ke jalan. Bab 1698. Melihat bahwa dia akan melarikan diri, Charlie segera mengambil langkah dan mengejarnya. Gadis itu berkata dengan gugup, "Tuan, berhentilah mengejar, ini berbahaya." Charlie berkata dengan dingin, "Saya telah mengatakan bahwa harus memiliki dua tangan, dan tidak bisa melanggar kata-katanya, agar tidak membiarkan teman-teman internasional tidak menertawakan saya." Onitsuka Ryuji mendengar ucapan Charlie, ketakutan di dalam hatinya meningkat tajam, dan dia berlari sedikit lebih cepat di bawah kakinya, hampir berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Saat dia bergegas ke tengah jalan, sebuah mobil tiba-tiba tidak bisa kabur, menabrak pangkuannya dan menjatuhkannya pada suatu sudut. Setelah Onizuka Ryuji dipukul, seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan sepenuhnya, dan dia terpuruk ke pinggir jalan. Kali ini, di jalur samping, konvoi Rolls-Royce lewat dengan cepat. Onitsuka Ryuji tiba-tiba menjadi tidak terkendali dan bergegas ke depan salah satu Rolls-Royce. Rolls-Royce terlambat untuk mengelak, dan kemudian berguling-guling di lengannya. Mendengar hanya dua suara retakan yang jelas, Rolls-Royce seberat 3 ton itu langsung mematahkan lengan Onitsuka Ryuji. Rolls-Royce melakukan pengereman, dan kemudian seluruh tim Rolls-Royce berhenti. Di dalam mobil Rolls-Royce yang mematahkan lengan Onitsuka Ryuji, seorang pemuda dengan ekspresi marah turun. Dia berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Ketika dia keluar dari mobil, dia dengan marah menendang di antara tulang rusuk Onitsuka Ryuji. Dia berteriak, "Bastard King! Tahukah Anda ada tamu terhormat di mobil saya? Tidak masalah jika Anda mati, itu mengejutkan tamu terhormat di mobil saya, dan saya menjatuhkan Anda."
Lengan Onitsuka Ryuji remuk, dan dia ingin mati kesakitan, tapi ditendang dengan kaki ini membuatnya batuk hebat. Namun, dia mengangkat kepalanya dengan lemah dan melihat pria itu menendangnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia menangis dan berkata, "Taka? Tuan. Takahashi, aku tidak sengaja memukulmu. Saya ditangkap oleh pria di belakang. Mengejar dan bergegas melarikan diri, baru kemudian jatuh di bawah roda Anda, mohon maafkan saya." Pemuda yang turun dari Rolls-Royce adalah majikan tertua dari keluarga Takahashi, Eiki. Dia baru saja menjemput Zifei dan Ziu dari Bandara Narita dan hendak mengantar mereka ke aman hotel tempat mereka menginap, tapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di jalan. Apalagi, Zifei dan Ziu berada di mobil yang sama dengannya. Dia sedang duduk di kopilot dan dengan bangga memperkenalkan kepada kedua saudara kandungnya bahwa tidak akan pernah ada pejalan kaki yang menjalankan lampu merah di Tokyo ketika Onitsuka Ryuji tiba-tiba menabrak lampu merah. Kejadian ini hanya menampar wajah Eiki dengan kecepatan kilat, dan juga mengejutkannya, Zifei dan Ziu. Untungnya, tidak ada yang salah dengan mereka berdua. Jika itu mempengaruhi kerjasama dan negosiasi dua orang berikutnya, bukankah itu salah? Oleh karena itu, ia menghantam tubuh Onizuka dengan marah dan menatap Charlie yang sedang mengejarnya. Dia menunjuk Onizuka Ryuji di kakinya, dan bertanya pada Charlie dengan dingin, "Apakah kamu mengejar orang ini sampai ke tengah jalan?" Charlie mengerutkan kening, "Ini aku, apa kamu punya pendapat?" Eiki dengan marah meraung, "Cukup untuk hidup, kan? Apakah kamu tahu siapa saya?" Charlie menyipitkan matanya dan mendengus dingin, "Tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak repot-repot mengetahui siapa kamu. Saya hanya tahu bahwa dua lengan orang di bawah kaki Anda telah dipesan sebelumnya oleh saya. Sekarang Anda mematahkan kedua lengannya, jadi Anda harus memberi saya penjelasan yang memuaskan." Eiki tercengang, dan bertanya dengan tercengang, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Charlie menatapnya dan bertanya dengan jijik, "Apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Melihat Anda berpakaian seperti anjing, apakah Anda masih menderita tuli?" Bab 1699. Saat ini, Eiki hampir meledak marah. Dia adalah putra tertua dari keluarga Takahashi dan bintang keluarga yang sedang naik daun. Dia tidak hanya memiliki posisi yang luar biasa di Tokyo, dia juga dikenal luas bahkan di Jepang. Sampai batas tertentu, statusnya di Jepang sangat mirip dengan pria nasional yang sangat populer beberapa tahun terakhir. Karena itu, karakter Eiki selalu pemberontak. Dalam kamusnya, tidak ada kata toleransi dan bullying. Melihat pemuda seusianya ini mengabaikan Charden dan identitasnya, dia tersedak dengan dirinya sendiri, dan bahkan mempertanyakan apakah dia mengalami tuli intermiten. Menurut pendapatnya, itu adalah kejahatan yang layak mati. Jadi, dia langsung melambai ke depan dan belakang kendaraan, dan belasan pria kuat berjas hitam langsung turun dari beberapa Rolls-Royce. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah pengawal dari keluarga Takahashi, dan mereka adalah guru terbaik. Para pengawal keluar dari mobil dan mengepung Charlie. Semua orang memandang Charlie dan pada saat yang sama memandang Eiki. Selama Eiki mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan menyerang Charlie. Saat ini, Zifei dan Ziu di dalam mobil saling bertukar pandang, dan Zifei berkata, "Tidak ada penipuan dalam hal ini, kan?" Ziu menggelengkan kepalanya, "Seharusnya tidak. Jika seseorang benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah melakukannya di jalanan pusat kota Tokyo, Jepang. Bukankah jembatan dari bandara ke kota lebih cocok daripada di sini?" Zifei rileks, tersenyum, dan berkata, dia pasti mengalami kesulitan tergantung di wajahnya. Tepat setelah dia mengatakan bahwa tidak ada yang menjalankan lampu merah, dia menabrak salah satunya. Setelah itu, Zifei mengangkat alisnya ke arah Ziu lagi. "Saya merasa Eiki sepertinya sedikit menarik bagi Anda. Anak ini juga sangat tampan. Ada 5 orang. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya?" Ziu berkata dengan tegas, "Saya tidak akan pernah mempertimbangkan pria Jepang." "Mengapa?" Zifei berkata, "Pria Jepang setidaknya mirip dengan pria Cina, dengan rambut tubuh yang lebih sedikit dan tidak ada bau badan. Jika Anda berubah menjadi pria dari Eropa, Amerika, Amerika Latin, dan Afrika, itu tak terlukiskan." Ziu mengerutkan bibirnya, "Jangan bilang aku belum berpikir untuk jatuh cinta sekarang. Bahkan jika saya jatuh cinta, saya harus menemukan seorang Tionghoa murni."
Zifei bertanya lagi, mengapa? Ziu berkata dengan acuh tak acuh, ketika dua orang bergaul, mereka memiliki budaya yang sama, tradisi yang sama, kebiasaan yang sama, dan kognisi yang sama. Ini akan menghemat banyak kekhawatiran. Jika saya memberitahu pacar saya ingin pergi ke Dunhuang untuk melihat-lihat. Di Mogao Grottoes, dia menjawab saya, di mana Dunhuang? Apa itu Gua Mogao? Aku bisa menamparnya sampai mati. Zifei tertawa, adikku tersayang, tidak memiliki karakter yang kuat. Apakah tidak apa-apa untuk mengalahkan pacarmu di setiap kesempatan di masa depan? Ziu berkata, saya hanya membuat analogi dengan Anda untuk memberitahu Anda bahwa pria Cina dan wanita Cina adalah kombinasi terbaik, jadi Anda tidak boleh membabi buta mengejar cinta asing di masa depan. Zifei menghela nafas dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Sebaliknya, dia melihat keluar jendela dan melihat bahwa Charlie dikelilingi oleh begitu banyak pengawal, dan ekspresinya tidak takut sama sekali. Dia tidak bisa menahan senyum, pria Jepang ini dia baik hati, dikelilingi oleh begitu banyak pengawal, aku tidak takut sama sekali. Ziu mengangguk dan bersenandung, mungkin otakmu tidak begitu baik. Zifei tersenyum dan berkata, jangan katakan, pria Jepang ini cukup tampan. Ziu mendecakkan bibirnya, doakan agar dia tidak dipukuli dan dirusak oleh Eiki Takahashi nanti. Zifei tanpa daya, mengapa mulutmu begitu beracun? Bab 1700. Ziu bertanya balik, apakah kamu mengenalku sejak hari pertama? Saat ini, Eiki sedang menatap Charlie dengan dingin. Dia ingin memberi perintah agar orang-orang memukuli Charlie sampai mati. Namun, bagaimanapun, tempat ini dekat dengan Universitas Tokyo dan area pusat kota. Begitu banyak orang menyaksikannya. Jika itu dilakukan secara terbuka, segala macam kehumasan tidak akan terelakkan dalam tindak lanjutnya. Selain itu, ada dua tamu terhormat di dalam mobil, terutama Ziu, yang cukup menggugah selera, dan dia harus menjaga sikap yang memadai di hadapannya. Jika dia menunjukkan sisi sombong dan kasar, itu pasti akan mempengaruhi kesannya terhadap dirinya sendiri. Jadi, dia memandang Charlie, mendengus, dan berkata tinggi-tinggi, nak, hari ini adalah hari keberuntunganmu, aku tidak ingin akrab denganmu, kamu berlutut dan menjatuhkanku 3 kepala, masalah ini selesai. Charlie sepertinya mendengar lelucon, kamu tampaknya sedikit bingung tentang situasinya. Inti masalahnya sekarang adalah kamu masih berhutang 2 tangan padaku. Kamu, Eiki benar-benar yakin, dan dia berpikir, senang sekali memberi anak ini cara untuk bertahan hidup, tapi dia berlari ke jalan menuju kematian. Jika saya memanfaatkan situasi untuk mengalahkannya, tidak ada yang akan menyalahkan saya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, anak baik. Aku memberimu wajah, bukan untuk membuatmu pipi. Karena Anda tidak ingin wajah Anda, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Setelah berbicara, dia langsung meneriaki pengawalnya, pukul dia untukku. Begitu suara itu turun, seorang gadis kurus tiba-tiba bergegas ke kerumunan, itu adalah gadis yang sedang bermain dan bernyanyi di jalan. Gadis itu bergegas masuk dan berdiri di depan Charlie, berkata, maaf, pria ini bentrok dengan mafia untuk melindungi saya, dan saya harap Anda tidak mempermalukannya. Saat dia berkata, dia membungkuk kepada semua orang. Pada saat ini, Charlie langsung menghentikan gadis itu dan berkata dengan ringan, orang-orang ini tidak layak untuk Anda membungkuk kepada mereka, pergi dan tunggu. Dia adalah Eiki Taka, gadis itu meneteskan air mata dengan cemas, dia adalah salah satu generasi kedua terkuat yang kaya di Tokyo. Jika kamu main-main dengannya, kamu akan mendapat banyak masalah. Charlie berkata dengan ringan, saya tidak peduli apakah dia jembatan yang tinggi, jembatan yang rendah, atau jembatan yang berbahaya. Dia berhutang 2 tangan padaku hari ini, dan dia harus mengembalikannya. Karena itu, Charlie dengan lembut mendorongnya, dan berkata, cepat dan sembunyi, jika tidak, jika aku terganggu dan terluka karena melindungimu, kamu pasti kesal, kan? Gadis itu didorong keluar oleh Charlie dan tanpa sadar ingin masuk lagi, tapi ketika dia memikirkan kata-kata Charlie, dia tiba-tiba ragu-ragu lagi. Dia melihat keahlian Charlie barusan, mengetahui bahwa Charlie bukanlah orang biasa, mungkin dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan orang-orang ini, tetapi jika dia terluka karena diganggu olehnya, maka dia benar-benar harus disalahkan. Memikirkan hal ini, dia harus berdiri dengan gugup, telepon di tangannya sudah memasukkan nomor darurat,
dan berencana untuk memanggil polisi segera setelah situasinya salah. Saat ini, Ziyu di dalam mobil melihat ke arah Charlie dan tidak bisa menahan alisnya, dan berkata kepada si Fei, "Hei, pria Jepang di mulutmu sebenarnya adalah orang Cina." Zifei menghela nafas, "Karena saya orang Cina, saya harus tahu alasan mengapa naga yang kuat tidak menekan ular. Kenapa dia masih melawan Eiki? Anak ini memiliki sedikit karakter harimau." Ziyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, "Orang ini terlihat cukup bagus, tapi aku tidak berharap otaknya tidak bekerja dengan baik."